Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Luh Pancakira Prasetya, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh sejarah yang ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Hitoshi Shimazu. Penasaran? Mari simak videonya. Apakah kalian tahu siapa itu Hitoshi Shimizu? Jika tidak, ayo disimak videonya. Sedikit mengenai biodata Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu adalah seorang politis dan ahli propaganda Kekaisaran Jepang yang lahir pada 5 November 1937 dan wafat pada 25 November 2020 karena sebuah penyakit. Shimizu adalah seorang propagandis profesional yang mulai karirnya di Cina pada tahun 1930-an. Dia kembali ke Jepang pada tahun 1940 dan bergabung dengan Persatuan Pembantu Pemerintah Kekaisaran atau Taisei Yokusankai, organisasi masa bentukan pemerintah Jepang yang kemudian menjadi model bagi Jawa Hokokai. Dia juga bergabung dengan Toaremei atau Federasi Asia Timur. Hitoshi Shimizu disebut juga mendirikan organisasi rahasia atau Kipas Hitam. Tujuannya untuk membangkitkan spirit bangsa Asia demi menumbangkan Eropa. Namun, organisasi tersebut memudar setelah Hitoshi Shimizu ditangkap oleh sekutu. Hitoshi Shimizu juga bertugas pada Perang Dunia Kedua di lembaga propaganda Kekaisaran Jepang, Bunsen Kanbu. Hitoshi Shimizu juga merupakan kepala kantor jawatan propaganda Jepang atau Seidenbu. Yang mana Seidenbu merupakan sebuah jawatan yang bertugas menyukseskan propaganda Jepang di Indonesia lewat berbagai macam media, mulai dari koran, selebaran, poster, foto, buku, hingga siaran radio. Selain itu, jawatan ini juga bertugas memantau aktivitas penduduk sipil dan pergerakan para pemimpinnya. Salah satu tugas Hitoshi Shimizu sebagai kepala kantor Seidenbu juga mendukung dibentuknya Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31 di Jakarta Pusat. Hitoshi Shimizu juga merupakan petinggi Jepang yang memimpin program propaganda 3A Jepang, yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Hitoshi Shimizu dikenal sebagai orang Jepang yang dekat dengan orang Indonesia, terutama dari kaum pergerakan, dari golongan muda hingga tua. Tokoh nasional yang dekat dengan Hitoshi Shimizu salah satunya Soekarno dan Muhammad Hatta. Berbeda dengan petinggi Jepang yang kebanyakan bersikap kasar, Shimizu adalah seorang politis yang pandai. Dia dikenal mengutamakan dialog dalam melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta. Sebab lain, ia menyadari betul bahwa Soekarno dan Hatta adalah tokoh penting yang patut dirangkul untuk menyukseskan tugas-tugasnya sebagai kepala jawatan propaganda Jepang. Banyak tokoh Indonesia yang percaya kepadanya, meski banyak pula yang menganggap kebaikan dari Shimizu hanyalah taktik belaka. Terlepas dari itu, kehadiran Shimizu sedikit banyak memberi warna dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Shimizu juga mencarikan dan memberikan rumah yang dijadikan tempat proklamasi kemerdekaan, yaitu rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 milik seorang Belanda bernama Baron van Asbeck. Shimizu juga memberikan Soekarno sebuah mobil limosin merek Buick buatan Amerika. Mobil ini kelak menjadi mobil kepresidenan pertama Republik Indonesia. Kisah lain yang masih terkait dengan Shimizu adalah ketika Ibu Fatmawati sibuk mencari kain merah putih untuk persiapan kemerdekaan. Namun hingga saat itu Indonesia belum punya bendera resmi. Ibu Fatmawati yang ikut sibuk memikirkan soal bendera lalu memanggil Chairul Basri. Ibu Fatmawati menyuruh Chairul Basri menemui Shimizu untuk meminta dicarikan kain merah putih.
Shimizu yang memang sudah dianggap teman mengabulkan permintaan Ibu Fatmawati. Dia lalu menghubungi pejabat Jepang yang lain yang menggapai gudang di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat dan mendapatkan kain berwarna merah dan putih. Alasan saya memilih tokoh Hitoshi Shimizu bukan tanpa sebab. Karena walaupun beliau bukan merupakan pribumi asli dan merupakan bagian dari Jepang, beliau tetap menunjukkan rasa toleransinya dan mau membantu dalam mempermudah proses kemerdekaan di Indonesia. Beliau juga sangat patut dipercaya karena banyak hal yang telah ia lakukan untuk Indonesia. Mengemban tanggung jawab untuk negaranya Jepang dan juga tanah air bukanlah hal yang mudah. Namun beliau berusaha untuk menghadapinya. Serta sikap positif yang dimiliki Hitoshi Shimizu juga patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti rela berkorban, tanggung jawab, dan menghormati sesama. Sekian dari video yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.